Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak yang menyebabkan video-video kita itu saat ini memang sepi penonton. Terutama mungkin yang sudah banyak subscribernya, tetapi di saat upload konten, videonya penontonnya tidak sesuai dengan subscriber yang kita miliki. Nah, penyebab utama yang jelas di saat kita membuat konten, memang konten kita itu tidak diminati atau tidak dibutuhkan oleh para subscriber di channel kita. Itu akan mempengaruhi video kita sepi ya. Mereka walaupun menemukan videonya di beranda, mereka melewati karena memang tidak membutuhkan konten kita. Dan yang kedua, mungkin meskipun subscriber kita banyak nih di channel kita, tapi kalau para subscriber tersebut tidak memijit tanda lonceng atau tidak memijit notifikasi, di saat kita upload mereka tidak mendapatkan notif, mereka tidak tahu bahwa kita itu upload konten. Mungkin kalau sesama YouTuber pemula, saya yakin ya, di saat kita subscribe pasti tombol lonceng pun diaktifkan. Tapi kalau yang mungkin penonton alami, mereka hanya memijit tombol subscribe, tidak memperhatikan tombol lonceng. Terutama subscriber yang kita dapatkan dari video short. Coba kalau kita upload video short, mereka kan tidak mungkin ya memijit tombol lonceng. Mungkin ada 1-2 ya yang langsung membuka channelnya dan di situ ada tanda lonceng. Tapi yang mungkin belum tahu, mereka hanya ada tombol subscribe di bawah video short kita, mereka hanya memijit. Nah, di saat kita upload video panjang pun mereka tidak dapat notifikasi, mengakibatkan video panjang kita itu sepi. Nah, itu ya yang menyebabkan video kita sepi walaupun subscriber kita banyak. Bukan hanya itu. Di saat kita membuat konten, ya, di saat kita membuat konten, andai kata kita upload kontennya tidak sesuai atau tidak konsisten, misalkan kita 3 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan baru upload, banyak subscriber yang meninggalkan channel kita. Itu juga akan mempengaruhi ya, penonton meninggalkan channel kita. Jadi berhati-hati sebagai konten kreator. Kalau memang ingin tetap berjuang, ingin tetap menghasilkan uang di YouTube, mau tidak mau kita harus mengikuti kemauan kita. Bagaimana caranya kita bisa sukses di YouTube. Terutama yang saat ini mungkin males upload, mau tidak mau bergeraklah dari sekarang ya. Yang penting konten kita jangan sampai melanggar, dan konten kita tetap kontennya itu satu tema. Itu akan mempengaruhi ya, penonton akan menyukai konten kita. Memang di saat kita beralih tema itu memang tidak lanjut atau tidak langsung mendapatkan penonton. Kenapa? Karena kadang-kadang kan yang namanya ganti tema itu butuh proses ya. Nah, di saat kita rutin nih, walaupun kita udah ganti tema, itu memang sulit mendapatkan penonton. Tapi lama-lama kalau memang pelan-pelan nih kita ganti tema, setiap hari upload, dari situ penonton mulai suka dengan konten kita, lama-lama video kita akan rame. Nah, memang yang namanya konten kreator itu, ujian sebagai konten kreator itu adalah yaitu tadi ya, kita harus menghilangkan rasa malas, dan yang pasti kita harus mempunyai jiwa yang sabar, tekun, sabar, dan terus berjuang pelan-pelan ya. Yang penting kita fokus tujuan kita. Tujuan kita apa sih main YouTube itu? Kalau tujuan kita memang hiburan ya nggak masalah, kita mau upload sebulan, 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Nah, tapi kalau kita ingin bisa menghasilkan uang, mau tidak mau ya setiap hari, ataupun ya minimal 2 atau 3 hari kita konsistennya. Kita konsisten aja lah ya. Jangan sampai kita acak-acakan yang mengakibatkan banyak subscriber di channel kita meninggalkan kita. Karena mereka kebanyakan, wah ini channel kayaknya kurang begitu aktif nih. Nah, bahkan di saat mendapatkan notifikasi pun mereka akan melewati, dan itu akan mempengaruhi video kita sepi ya. Nah, walaupun mereka subscribe dan sudah memijit tanda loncengnya, kalau kita upload kontennya memang tidak sesuai, itu akan mempengaruhi ya video kita sepi. Pokoknya buat yang saat ini mungkin merasa males karena videonya di saat diupload sepi, tetap optimis. Suatu saat siapa tahu konten yang kita upload itu memang betul-betul momennya pas lagi bagus nih. Momennya pas lagi bagus, saya yakin di antara ratusan, di antara ribuan video yang kita upload, saya yakin pasti ada salah satunya video kita itu yang trending ya. Yang penting kita
optimis ya. Itu pun kalau sahabat-sahabat tahu, mungkin di channel saya ini jangan jauh-jauh ya, ini di channel saya subscriber saya mencapai 70.000 lebih, tapi di saat upload konten penontonnya masih di bawah ribuan. Itu jauh beda ya, jauh beda. Kemana sih subscriber yang kita dapatkan? Jelas-jelas subscriber yang kita dapatkan, pertama mereka tidak membutuhkan konten yang kita buat, ataupun tidak begitu meminati konten yang kita buat, ataupun mereka sudah banyak yang tidak aktif lagi di YouTube. Bisa jadi mereka sudah tidak membuka YouTube lagi, yang mengakibatkan ya di saat upload mungkin penontonnya seperti itu lagi. Tapi di saat kita upload pas momennya, memang momennya bagus, itu saya yakin. Coba perhatikan kalau sahabat semua tahu, di channel saya rata-rata yang membahas kerja YouTuber pemula itu biasanya penontonnya agak lumayan. Kenapa? Karena banyak yang membutuhkan konten seperti itu. Penasaran mungkin ya, bisa jadi mereka penasaran. Nah, tapi di saat saya upload konten, masalah-masalah ya, walaupun masih satu tema nih, seputar per-YouTuban, andai kata mereka tidak membutuhkan, mereka akan melewati. Yang jelas, kita sebagai konten kreator tetaplah berjuang. Jangan sampai kita kalah sama ego kita ya, karena males. Jangan. Yang namanya konten kreator, ada waktu kita harus buat konten ya. Yang penting kita punya konten, apalagi mungkin konten-konten tentang nge-vlog. Konten-konten tentang nge-vlog, di saat kita nge-vlog, saya yakin kok kalau memang HP kita muat, memorinya banyak, kita bisa buat konten bukan hanya 1 atau 2 konten ya. Mungkin bisa jadi bisa 5 bahkan 10 kalau memorinya kita, HP-nya itu kuat. Nah, disitulah kita buat stok ya, buat stok seminggu kita buat. Nah, nanti udah habis, mungkin kita bukan hanya kita menunggu habis dulu video kita nih, kita pun ada waktu kita buat lagi. Jadi kita punya stok lagi ya. Dari situ pembelajaran yang memang harus kita miliki sebagai konten kreator, harus betul-betul optimis ya. Banyak saat ini yang merasakan videonya sepi, bukan hanya 1 atau 2 channel, saya yakin kok. Bahkan yang para subscribernya sudah mencapai ratusan ribu, penontonnya masih di bawah puluhan ribu, itu masih jauh berbanding ya. Jadi kita jangan sampai berpikir saya upload konten gak ada yang nonton, jadi malas. Jangan. Yang penting kita teruslah upload ya. Siapa tahu konten kita kedepannya rame. Mungkin hanya itu ya yang saya sampaikan. Jadi untuk saat ini mungkin penyebab video kita sepi walaupun subscribernya kita banyak, pertama para subscriber di channel kita di saat kita upload mereka tidak menyukai konten kita atau tidak membutuhkan konten kita. Dan yang kedua, para subscriber yang subscribe ke channel kita, mereka memang tidak memijit tombol lonceng yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan notif. Dan yang ketiga, yang jelas ya, masalahnya itu tadi ya, konten yang kita buat mungkin belum saatnya untuk trending. Siapa tahu kedepannya rame. Semoga aja bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.